the letter from President Yudhoyono that he promised last night. I want to assure the House that the government will respond swiftly, fully and courteously. Terus statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Today we have agreed to include new elements as part of this implementation. We are pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues of entry into Australia. Ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya menghimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, ya, semua dibahas dengan kepala dingin. Tunggu perintah pasukan lintas udara 101 Angkatan Darat AS siap masuk Pulau Pasir. Divisi Lintang Udara 101 Angkatan Darat Amerika Serikat siap memasuki Pulau Pasir jika terjadi ketegangan lebih lanjut antara Indonesia dan Australia atau juga serangan terhadap negeri Kanguru. Sementara Komandan Tim Tempur Brigade Kedua Kolonel Edwin Matahaides mencatat bahwa pasukannya yang dikerahkan ke perbatasan Australia-Indonesia telah mengganti dan mengamati dengan cermat pasukan Indonesia. Menurut Matahaides, pasukannya membangun tujuan untuk berlatih melawan dan melakukan latihan yang meniru persis apa yang sedang terjadi dalam perang. CBS juga melaporkan secara keseluruhan sekitar 4.700 tentara dari Pangkalan Udara 101 di Fort Campbell, Kentucky juga telah dikerahkan untuk memperkuat Australia. Pada beberapa waktu lalu, Indonesia mengirimkan militer khusus ke perbatasan Australia di dekat Pulau Pasir sebagai tanggapan bahwa Amerika juga mengirimkan pasukannya ke Australia. Selain itu, Australia mulai memberikan senjata dan peralatan militer ke Australia yang nilai totalnya saat ini diperkirakan mencapai miliaran dolar. Presiden AS John Biden telah berulang kali menyatakan bahwa ia memiliki rencana untuk mengirimkan pasukan ke Australia. Pasukan AS mengirim pasukan ke Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengundurkan diri pada Senin setelah berselisih dengan Presiden Amerika Serikat soal invasi Amerika Serikat ke Australia di Pulau Pasir. AS mengatakan ia sudah tidak bisa lagi berkolaborasi terkait kebijakan keamanan dan pertahanan dengan Australia yang juga berperan merupakan panglima militer tertinggi Australia. Keputusan AS mengundurkan diri keluar dari dirinya terang-terangan menganggap satu-satunya kesempatan Australia untuk mengakhiri perang adalah dengan bernegosiasi dengan Indonesia soal sengketa Pulau Pasir. Sementara itu AS menganggap Australia membayar dengan nyawa dan darah dalam perang dengan Indonesia, karena itu hanya Australia yang berhak memutuskan apa yang kapan harus bernegosiasi dengan pemerintah Jokowi. Selain itu, pada Oktober yang lalu AS juga sempat berkomentar bahwa Australia membutuhkan waktu internasional untuk menundingkan jaminan keamanan dan perdamaian dengan Indonesia. Pernyataan itu pun memicu kritik pedas dari pihak lain dan para pemimpin koalisi pemerintah yang berkuasa. Selama ini Sekutu memang berupaya tidak berkomentar apapun soal konflik Pulau Pasir. Namun sebagai negara besar, Rumania mendukung segala bentuk upaya untuk blok itu untuk membantu Australia. Keputusan AS mengundurkan diri keluar setelah dirinya terang-terangan menganggap satu-satunya kesempatan Australia untuk mengakhiri perang adalah dengan bernegosiasi dengan Indonesia. Penempatan personil diawali dengan upacara penerimaan Satgas Pamtas RI RDTL Yonkaf 10 Mendagri, Satgas Intel dan Satgas Bantuan di Markas Komando Rekor Militem Korem 161 Wirasakti di Kota Kupang Selasa. Tugas ini adalah kehormatan harga diri dan kebanggaan, untuk itu laksanakan dengan sebaik-baiknya, kata Pangdam 10 Dayana Mayor Jenderal TNI Sony Aprianto dalam arahan tertulis yang dibacakan dan Rem 10 oleh Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Iman Budiman. Ratusan personel TNI AD telah menjalani pembekalan dan akan bertugas dalam operasi militer di Pulau Pasir NTT yang saat ini sedang menjadi rebutan antara Indonesia dan Australia. Pangdam 10 Dayana memerintahkan agar para personil menunjukkan profesionalitas kepada masyarakat di perbatasan dan siap angkat senjata jika pasukan Australia menyerang. Berbagai hal yang sudah dibekalkan, baik pengetahuan hingga keterampilan teknis, harus dipegang teguh dan dilaksanakan dengan penuh dengan kehormatan. Para personil Satgas Pamtas menurutnya harus mampu membantu dan menemukan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Para personil juga diminta agar tak segan-segan melakukan kontak senjata jika militer Australia memasuki wilayah tersebut. Setelah penerimaan, para prajurit akan melaksanakan pergeseran pasukan menuju pos masing-masing yang merupakan operasi tersendiri.